Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia dengan NIM 220776. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan atau memaparkan materi pertama, yaitu mengenai aspek-aspek keamanan dan juga sistem pembayaran pada e-commerce-nya. Apa sih e-commerce itu? Mari kita bahas. Nah, seperti yang teman-teman lihat, e-commerce adalah sistem pembayaran utama dalam e-commerce dalam digital cash atau kelengkapan dan juga fungsi e-billing. Nah, pentingnya membuat kebijakan, prosedur, dan juga aturan e-commerce terdapat beberapa sistem pembayaran yang utama digunakan. Nah, saya mau memaparkan apa aja sih pembayaran utama yang digunakan di dalam e-commerce. Nah, untuk pembayaran utama di sini ada digital cash atau uang digital. Jadi uang digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada mata uang yang dihasilkan oleh teknologi digital. Nah, dia tuh berbeda dengan uang fisik. Uang fisik itu seperti apa? Kayak misalkan langsung kita lihat uangnya atau fisiknya gitu ya. Kayak belanjanya itu bukan di online atau di belanjanya itu secara langsung. Nah, itu kita pembayarannya melakukan secara uang fisik gitu ya. Jadi uangnya terlihat. Nah, uang fisik yang bisa kita gunakan sehari seperti uang kertas ya dan juga logam. Nah, uang digital juga dapat dihasilkan melalui beberapa cara seperti mining atau penambangan ataupun juga pembelian di pasar digital. Jadi berbeda dengan uang yang fisik seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai materi selanjutnya di sini ada beberapa contoh uang digital yang mungkin populer adalah yaitu e-wallet. Nah, seperti OVO, GoPay, Dana, dan juga Link Aja yang sering kita gunakan ketika kita belanja di online ya. Nah, di sini tuh semua e-wallet memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara online dengan menggunakan saldo yang tersimpan di e-wallet. Nah, selain itu juga toko online juga menerima pembayaran dengan menggunakan uang digital seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi Bitcoin ini sudah bisa digunakan, mungkin ada sebagian tempat belanja atau jual beli online shop seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya, materi selanjutnya ada e-billing atau elektronik. Billing ini merupakan suatu proses di mana tagihan dikirim dan juga dibayarkan secara elektronik. Nah, proses ini juga memungkinkan pelanggan dapat menerima tagihannya itu melalui website seperti email atau juga bahkan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin agar dapat memfasilitasi pengirimannya itu dan juga pembayaran itu lebih efisiensi seperti itu. Nah, di sini aku bakal bantu jelasin juga mengenai electronic billing ya. Electronic billing itu adalah pendekatan pembayaran tanpa kertas untuk mengirim faktur dan juga proses pembayaran pelanggan. Jadi biasanya dia kan kalau faktur kan kita tercetak. Jadi kalau untuk billing ini dia tanpa kertas seperti itu. Jadi billing ini diciptakan oleh sistem penagihan elektronik ataupun perangkat lunak dengan kemampuan tertanam. Dalam sistem ini mereka yang menghasilkan dan juga mengirim tagihan ke pelanggan menerima dan juga membayarkan sehingga dia tuh bisa melacak data pembayaran supaya tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan gitu. Jadi supaya prosesnya itu lebih aman untuk pembayaran dan juga penagihan kepada pelanggan. Oke, di sini selanjutnya mungkin kita juga harus membuat kebijakan dan juga aturan-aturan prosedur dan juga aturan dalam e-commerce supaya tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan atau yang ingin berbuat tidak baik ya. Yang pertama mungkin adanya kepatuhan hukum, kebijakan dan juga prosedur yang memastikan bahwa bisnis e-commerce ini memang mematuhi semua undang-undang dan juga peraturan yang berlaku. Yang kedua mungkin keamanan data kita, yang dimana kebijakan yang jelas mengenai penanganan dari data pelanggan membuat membantu gitu untuk melindungi informasi sensitif dan juga mencegah pelanggaran keamanan. Jadi supaya si datanya itu jelas ya, kita juga harus mematuhi kebijakan-kebijakan dan mengikuti undang-undang yang ada di e-commerce-nya juga seperti itu supaya semuanya itu lebih aman dan juga lebih terpercaya. Nah, penting juga adanya konsistensi layanan ataupun prosedur operasional standar atau SOP dengan membantu memastikan bahwa semua aspek bisnis ini dijalankan dengan konsisten dan juga meningkatkan efisiensi dan kepuasan untuk pelanggan. Jadi, kepuasan pelanggan itu sebenarnya penting banget supaya mereka terus berbelanja di kita atau terus berlangganan di toko kita ya, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita mendapatkan pelanggan itu harus dijaga supaya mereka itu bisa terus-terusan berbelanja di kita atau menjadi pelanggan yang konsisten, yang setiap hari ada yang namanya pembelian. Yang selanjutnya juga ada manajemen resiko. Ini juga penting banget untuk kebijakan yang dapat membantu mengidentifikasi dan juga mengelola resiko yang terkait dengan operasi e-commerce seperti penipuan atau masalah logistik karena memang banyak banget pasti oknum-oknum yang menyalahgunakan, dan juga kita harus menjaga untuk manajemen resiko ini agar resikonya itu tetap minim walaupun dalam keadaan pasar tidak baik-baik aja. Misalkan adanya mungkin kayak
sepinya pelanggan atau turunnya rating toko seperti itu. Jadi kita harus menjaga untuk manajemen resiko. Mungkin materi selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai peningkatan kepercayaan pelanggan. Nah, kebijakan privasi dan juga layanan yang jelas dan juga transparan dapat meningkatkan untuk kepercayaan pelanggan terhadap bisnis e-commerce. Ya, yang tadi saya bilang kalau untuk menjaga kepercayaan pelanggan itu memang benar-benar mempengaruhi banget terhadap toko kita, karena dari mereka lah toko kita bisa bisa terkenal atau bisa lebih maju lagi. Makanya kalau ada pelanggan itu harus bisa dijaga seperti itu, karena kalau udah si pelanggan ini kalau udah percaya terhadap toko kita, dia bakal terus-terusan berbelanja. Nah, selanjutnya ada efisiensi operasional. Dengan memiliki prosedur yang terrekomendasi dengan baik, bisnis yang meningkatkan efisiensi operasional atau mengurangi kesalahan dan juga meningkatkan produktivitas. Ini sangat perlu banget untuk meningkatkan pasar kita. Selanjutnya mungkin ada respon terhadap masalah. Nah, kebijakan ini juga mempermudah bisnis untuk merespon masalah dan juga keluhan pelanggan dengan cepat dan juga efisiensi. Jadi ketika ada pelanggan yang komplain atau tidak puas karena belanjanya itu tidak puas, nah kita ini harus banget kayak kita selalu pas respon untuk menjelaskan masalah-masalah si pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Intana dengan NIM 220796. Di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi, yaitu tentang memahami konsep internet marketing. Nah, konsep dasar internet marketing ini adalah internet marketing dikenal sebagai pemasaran digital, yang dimana internet marketing ini praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik. Elemen kunci dari internet marketing ini meliputi yang pertama ada search engine optimization, yaitu optimasi konten dan struktur situasi web untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari seperti Google Content. Nah, selanjutnya ada konten marketing, yang dimana pembuatan dan distribusi konten berharga ini untuk menarik dan melibatkan audiens. Selanjutnya ada sosial media marketing, yang dimana di sini tuh menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dan membangun komunitas. Untuk yang selanjutnya, konsep dasar internet marketing. Internet marketing ini dikenal sebagai pemasaran digital, yang dimana praktik mempromosikan produk atau layanan melalui internet. Nah, dengan menggunakan berbagai strategi dan juga teknik. Nah, elemen kunci dari internet marketing ini juga meliputi yang pertama ada search engine optimization, yaitu optimisasi konten dan struktur situs web untuk meningkatkan peringkat di mesin pencarian seperti Google. Selanjutnya ada konten marketing, yang dimana konten marketing ini pembuatan dan distribusi konten berharga untuk menarik dan melibatkan audiens. Selanjutnya ada sosial media marketing. Sosial media marketing ini yaitu menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk atau layanan dan juga membangun komunitas. Untuk yang selanjutnya ada email marketing, yang dimana email marketing ini mengirim email yang ditargetkan kepada pelanggan dan prospek untuk membangun hubungan dan menginformasikan tentang promosi. Selanjutnya ada pay-per-click, yang disingkat sebagai VPC. Adbursting ini adalah model iklan yang dimana pengiklan ini membayar setiap kali iklan mereka diklik, seperti Google Ads dan iklan media sosial. Selanjutnya ada affiliate marketing, yang dimana menggunakan afiliasi ini untuk mempromosikan produk atau layanan dengan komisi untuk setiap penjualan atau tindakan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu menentukan tujuan marketing. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan marketing. Tujuan marketing ini adalah langkah penting dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan tujuan marketing. Yang pertama, identifikasi visi dan misi perusahaan, yang dimana kita harus memastikan tujuan marketing yang selaras dengan tujuan bisnis keseluruhan. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis situasi, yang dimana kita harus melakukan analisis SWOT dan analisis pasar serta pesaing. Selanjutnya yang ketiga ada tentukan sasaran audiens. Kita harus mengidentifikasi dan segmen audiens untuk pencapaian target. Selanjutnya ada definisikan tujuan spesifik, yang dimana kita harus memastikan tujuan SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, dan relevan. Selanjutnya ada
prioritaskan tujuan yang dimana kita harus menentukan prioritas di antara tujuan yang kita tetapkan. Selanjutnya ada kaitkan tujuan dengan taktik, yang dimana kita harus menentukan taktik pemasaran spesifik untuk mencapai setiap tujuan. Nah, selanjutnya ada tetapkan KPI, yang dimana kita harus mengidentifikasi KPI yang relevan untuk mengukur keberhasilan. Selanjutnya yaitu ada rencana eksekusi dan pengawasan, yang dimana di sini kita harus membuat rencana aksi yang rinci dan menggunakan alat analitik untuk memantau kinerja. Selanjutnya contoh tujuan marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, yaitu kita harus meningkatkan pengenalan merek melalui kampanye media sosial, iklan display, dan konten yang menarik. Yang kedua, meningkatkan penjualan, yang dimana kita harus meningkatkan volume penjualan melalui promosi, penawaran khusus, dan kampanye pemasaran langsung. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang dimana kita harus meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui email marketing, konten interaktif, dan juga komunitas online. Selanjutnya yang keempat yaitu mengembangkan basis pelanggan, yang dimana kita harus memperluas basis pelanggan melalui strategi akuisisi pelanggan baru seperti iklan berbayar, afiliasi, dan juga program rujukan. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, yang dimana kita harus meningkatkan retensi pelanggan melalui program loyalitas, pelayanan pelanggan yang unggul, dan juga konten yang dipersonalisasi. Selanjutnya ada Internet Marketing Research dan Internet Marketing Tools. Internet Marketing Research ini adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkait dengan pasar, pesaing, dan pelanggan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Proses ini mencakup berbagai metode dan teknik untuk memahami tren pasar, kebutuhan pelanggan, juga efektivitas kampanye pemasaran. Efektivitas kampanye pemasaran ini adalah beberapa metode dan alat yang digunakan dalam marketing research. Berikut adalah alat Internet Marketing Research. Yang pertama ada survei online, yang dimana kita harus menggunakan kuesioner online untuk mengumpulkan data. Selanjutnya ada analisis media sosial, yang dimana kita harus menganalisis percakapan, tren, dan sentimen di media sosial. Selanjutnya ada analisis web dan SEO. Kita harus melakukan memahami perilaku pengunjung situasi web dan kinerja SEO. Selanjutnya ada penelitian kompetitif, yang dimana kita harus menganalisis strategi dan taktik pesaing. Selanjutnya ada fokus groups dan wawancara, yang dimana kita harus mengumpulkan wawasan dan dalam melalui diskusi kelompok atau wawancara. Selanjutnya ada uji AB, yang dimana kita membandingkan dua versi konten atau iklan. Selanjutnya ada analisis data pelanggan, yang dimana menganalisis data pelanggan ini untuk memahami perilaku dan preferensi. Selanjutnya Internet Marketing Tools. Di sini ada berbagai alat yang digunakan dalam pemasaran internet, termasuk yang pertama di sini ada SEO dan analisis, yang dimana Google Analytics, Summarize, dan Ahrefs Moz. Selanjutnya ada konten marketing, yang dimana di sini terdapat WordPress, Canva, dan BuzzSumo. Selanjutnya ada media sosial, yang terdapat Whisper, Buffer, Subroot Sosial. Selanjutnya ada email marketing, yang terdapat Mailcamp, Contentance Kontak. Selanjutnya ada Blue, ada Google Ads, Facebook Ads, dan Link Ads. Selanjutnya Search Engine dan sosial media strategi, yang dimana strategi search engine ini adalah mesin pencari yang berfokus pada meningkatkan visibilitas situs web di hasil pencarian organik atau SEO dan iklan berbayar atau PPC. Berikut ini adalah komponen utama dari strategi search engine. Untuk yang pertama di sini ada SEO, Search Engine Optimization, yang terdapat penelitian kata kunci, disebut sebagai identifikasi kata kunci yang relevan. Ada juga optimisasi on page, yang dimana optimisasi tahu judul, meta deskripsi, URL, header, dan juga konten. Selanjutnya ada optimisasi konten, yang dimana membuat konten itu harus berkualitas tinggi dan relevan. Selanjutnya ada optimisasi teknis, memastikan situs web cepat dan mobile friendly. Selanjutnya ada link building, membangun backlink dari situs web yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada local SEO, yang dimana optimisasi untuk pencarian lokal. Kedua di sini ada VPC, Pay Per Click, yang terdapat penelitian kata kunci, temukan kata kunci yang relevan. Selanjutnya ada pembuatan iklan,
yang dimana kita buat iklan yang menarik. Selanjutnya ada penargetan dan bidding. Di sini ada tentukan penargetan dan strategi bidding. Selanjutnya ada optimisasi landing page, yang dimana kita harus memastikan halaman arahan relevan dan dioptimalkan. Selanjutnya ada pemantauan dan penyesuaian pantau kinerja iklan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Oni Olivia dengan NIM 220800. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan tadi. Yang selanjutnya ada sosial media. Strategi media sosial berfokus pada membangun dan memelihara kehadiran di platform media sosial, yaitu untuk meningkatkan brand awareness, keterlibatan, dan konversi. Ada beberapa komponen utama dari strategi media sosial, yaitu ada beberapa strategi media sosial. Yang pertama yaitu penempatan tujuan. Tentukan tujuan spesifik seperti meningkatkan kesadaran, merek, atau keterlibatan. Yang selanjutnya juga ada pilih platform yang tepat, di mana pilih platform yang sesuai dengan audiens dan target. Ada juga pembuatan konten, di mana buat konten yang relevan dan menarik. Yang selanjutnya juga ada penjadwalan dan konsistensi, di mana buat jadwal konten yang konsisten. Ada juga keterlibatan dan interaksi, terlibat dengan audiens melalui komentar dan pesan. Yang selanjutnya juga ada iklan berbayar. Gunakan iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang selanjutnya ada analisis dan penyesuaian, di mana pantau kinerja konten dan iklan. Ada juga kolaborasi dan influencer, di mana kerjasama dengan influencer yang relevan. Ada juga pelatihan dan adaptasi, di mana harus terus belajar tren dan perubahan di platform media sosial. Yang selanjutnya yaitu ada prototipe e-commerce. Kenapa sih prototipe e-commerce itu sangat penting? Karena pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih banyak website e-commerce yang hanya tersedia dalam bahasa Inggris saja. Itu membuat pengalaman belanja online kurang optimal bagi konsumen warga Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan prototipe e-commerce dalam bahasa Indonesia menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan memperluas pasar. Dengan memiliki prototipe e-commerce, para pelaku bisnis dapat lebih mudah menjangkau konsumen lokal dan memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen juga akan merasa lebih nyaman dan mampu memahami informasi produk dengan lebih baik lagi. Dan kata lain, prototipe bukanlah produk yang sudah siap dirilis. Prototipe merupakan pewarupa atau modelan produk yang dibuat untuk kebutuhan awal pengembangan, baik produk fisik maupun digital. Selain itu juga prototipe membantu developer mengetahui lebih awal kesalahan dan kekurangan fitur produk sebelum resmi dirilis dan disebarluaskan. Yang selanjutnya yaitu manfaat prototipe, di mana yang pertama ada menghemat biaya produksi, dan selanjutnya ada memudahkan presentasi produk, menjadi acuan pengembangan produk, memberi visi lebih nyata, mengetahui kebutuhan pengguna lebih dulu, dan juga menjadi wadah keinginan para pengguna. Ada juga keuntungan mengembangkan prototipe e-commerce. Mengembangkan prototipe e-commerce dalam bahasa Indonesia memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen akan lebih mudah memahami informasi produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap e-commerce tersebut. Selain itu, pengembangan prototipe e-commerce dalam bahasa Indonesia juga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan. Dengan mengoptimalkan kata kunci dalam bahasa Indonesia, website e-commerce akan lebih mudah ditemukan dalam konsumen lokal di mesin pencari. Sehingga juga peluang untuk melakukan transaksi online pun semakin besar. Contoh kasus sukses dari pengembangan prototipe e-commerce dalam bahasa Indonesia ada Bukalapak, di mana Bukalapak berhasil meningkatkan jumlah pengguna dan transaksi melalui pengembangan fitur-fitur baru, dan juga mengoptimalisasi platform dalam bahasa Indonesia. Bukalapak juga berhasil menarik minat investor dan menjadi unicorn pertama di Indonesia. Strategi pembangunan prototype e-commerce. Untuk pengembangan prototype e-commerce yang efektif, para pelaku bisnis dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar untuk mengetahui frekuensi konsumen lokal dan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua yaitu mengoptimalkan kata kunci dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan visibilitas website e-commerce di mesin pencari. Nah, lalu selanjutnya menyediakan layanan berlangganan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi online. Nah, selain itu, para pelaku bisnis juga dapat mengembangkan fitur-fitur baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan referensi konsumen lokal. Misalnya, seperti Bukalapak, pengembangan fitur pembayaran melalui minimarket dan layanan pengiriman barang yang cepat dan mudah. Hal ini membuat Bukalapak semakin diminati oleh konsumen lokal dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Tantangan yang dihadapi e-commerce di Indonesia, pasar e-commerce ini di Indonesia itu sangat besar, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam mengembangkan layanan e-commerce. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah infrastruktur logistik yang dimana
infrastruktur logistik itu belum memadai, rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap transaksi online, dan persaingan yang semakin ketat dan dari para pesaing. Selanjutnya yaitu dengan pengembangan prototipe e-commerce bahasa Indonesia, para pelaku bisnis dapat mengatasi beberapa tantangan tersebut dengan memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Konsumen akan merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi online. Selain itu, dengan meningkatnya kualitas layanan dan pengalaman belanja online, para pelaku bisnis dapat bersaing secara efektif di pasar yang semakin ketat ini. Jenis-jenis prototype. Yang pertama yaitu paper prototype. Paper prototype itu jenis prototype yang paling sederhana dan murah. Sesuai namanya, paper prototype. Dibuat menggunakan kertas, pensil, atau alat tulis lainnya. Sketsa tampil web dan kemasan kertas adalah contoh paper prototype. Yang kedua yaitu low fidelity prototype. Low fidelity prototype adalah prototype versi lebih detail daripada paper prototype. Umumnya terbuat dari karton, software, hingga cetakan 3 dimensi. Jenis prototype ini digunakan untuk mengetes high fidelity prototype. High fidelity prototype adalah jenis yang memiliki model paling canggih dan sangat mirip dengan produk final. Dalam hal ini, baik dalam sisi tampilan maupun fungsionalitas, sesuai dengan tujuan, prototipe jenis ini digunakan menjelang pengembangan produk final. Selanjutnya yaitu contoh-contoh prototipe. Yang pertama yaitu sketsa. Sketsa bisa dibilang termasuk jenis paper prototype. Fungsi dari sketsa sebagai prototype adalah memberikan visualisasi konsep ide secara kasar dan cepat, sehingga detailnya pun tidak terlalu tinggi. Yang kedua yaitu wireframe website. Wireframe website adalah kerangka dasar dalam halaman website untuk menunjukkan desain yang ingin ditampilkan. Contohnya, prototype ini bisa termasuk paper ataupun low fidelity prototype. Tergantung Anda membuatnya seperti apa. Lalu yang ketiga yaitu model 3 dimensi percetakan produk. Nah, bisnis manufaktur sehingga menggunakan 3 dimensi model sebagai prototype sebab 3 dimensi model mampu menggambarkan detail fisik, fungsional hingga kekuatan produk yang cukup akurat. Yang keempat yaitu aplikasi versi beta. Aplikasi versi beta ini contoh high fidelity prototype. Prototype ini berperan sebagai menguji fungsi dan interaksi produk digital seperti aplikasi dan perangkat lunak lainnya. Lalu yang terakhir, langkah-langkah prototype. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan target pengguna. Yang kedua yaitu buat sketsa ataupun gambar kasar produk. Yang ketiga yaitu pilih jenis prototype yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat yaitu buat prototype produk dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang kelima yaitu uji prototype terlebih dahulu. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu evaluasi prototype dan perbaiki produknya.